Tata tertib upacara. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Pemimpin upacara mengambil tempat yang telah ditentukan. Tiga, penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara, hormat! Gerak! Gerak! Empat, laporan masing-masing pemimpin pasukan kepada pemimpin upacara bahwa siap untuk mengikuti upacara. Lima, pembina upacara memasuki lapangan upacara. Enam, penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2026 siap dilaksanakan. Dilaksanakan. 8. Pengibaran setang bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Kepada bendera merah putih. Bendera Oh, sudah siap. gerak.
menghadirkan cipta di lagu Untuk mengenang jasa pahlawan kita yang telah gugur, marilah kita menghentikan cipta sejenak. Menghentikan cipta dimulai. Selesai. Sebelum pembacaan Skripsi Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa dengan kata rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang lebat, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh praksi bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebab pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diucapkan oleh seluruh peserta upacara.
Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Ibu, seluruhnya konsentrasi ya. Apa kabar anak Ibu pagi ini? Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wasallallahu ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji beserta syukur tidak bosan-bosannya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan dan rahmat beliau jualah kita telah dapat melaksanakan upacara pada pagi hari ini dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional Indonesia, yaitu setiap tanggal 2 Mei setiap tahunnya kita peringati. Kemudian selawat dan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah bersusah payah untuk membawa umatnya dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan teknologi dan ilmu pengetahuan yang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Ibu-ibu majelis guru yang kita hormati, juga kita terima kasih ya kepada ibu-ibu kita yang telah bersedia dengan ikhlas memberikan contoh dan tauladan bagi kita bersama untuk melaksanakan upacara dengan baik pada hari ini
Anak-anak ibu perhatikan dari kelas 1 sampai kelas 6. Tadi ibu-ibu kita sudah memberikan contoh kepada kita ya cara upacara yang baik dan benar. Walaupun mungkin masih ada kekurangannya, namun itu bukanlah disengaja. Ya. Kemudian anak ibu dari kelas 1 sampai kelas 6 yang sangat kami banggakan pada hari ini. Ya, sengaja kita melaksanakan upacara pada hari ini adalah momen peringatan Hari Pendidikan Nasional bertepatan dengan hari Sabtu. Ya, apa sebab tanggal 2 Mei kita peringati sebagai Hari Pendidikan Nasional? Ada yang tahu anak ibu? Ada yang tahu? Apa sebabnya setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional kita? Ada tahu terang langsung? Siapa yang tahu ibu kasih hadiah nanti? Di belakang. Ada enggak yang tahu? Ada kalian nonton di HP atau di TV? Artinya setiap tanggal 2 Mei. Ayo siapa yang bisa? Ya, Hari Pendidikan Nasional setiap tanggal 2 Mei. Apa sebabnya kita peringati dia sebagai Hari Pendidikan tanggal 2 Mei tersebut? Siapa bisa? Ada yang bisa ya. Sekarang dengarkan baik-baik. Sejarahnya ya, ibu singgung sedikit. Perhatikan, mengapa tanggal 2 Mei itu diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional? Karena tanggal tersebut lahirlah seorang tokoh Indonesia yang disebut sebagai Bapak Pendidikan Nasional kita. Siapa bapaknya? Kaknya tahu siapa? Siapa? Ada tadi yang menyebut nama benar ya? Bapak apa? Ada yang tahu? Bapak? Ya, kita harus tahu ya nak. Ya, kita sebagai pelajar atau sebagai anak didik, kita harus tahu dengan Bapak Pendidikan Nasional kita. Siapa nama Bapak tersebut? Ya, mantap, bagus sekali. Ya, Bapak Ki Hajar Dewanta. Nah, bagus. Jadi nanti jangan sampai nanya nanti, kenapa kalian upacara sampai sekarang? Apa sebabnya? Hari Sabtu, kan biasa upacara. Ya, jadi kalau ditanya nanti karena bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Dan lanjut pertanyaannya nanti, apa tanggal 2 Mei yang diperingati? Ya, jadi jawabannya karena lahirnya seorang tokoh. Ya, Bapak Pendidikan Nasional kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Kemudian, perhatikan, tugas kita sekarang lagi. Jadi tugas kita untuk menggapai cita-cita dari Bapak tersebut. Beliau bercita-cita untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang cerdas dan berkarakter. Ya,
Jadi bangsa Indonesia ini termasuk anak-anak ibu dari kelas 1 sampai kelas 6 yaitu cerdas dan berkarakter. Apa artinya cerdas? Ya, cerdas itu adalah kita akan bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya dan bertingkah laku sesuai dengan ketentuan atau undang-undang yang berlaku. Kemudian kalian harus berkarakter juga, tidak hanya cerdas. Ada juga orang yang cerdas, tetapi sangat merugikan orang lain. Kalau cerdas tanpa karakter, itu bisa mencelakakan negara dan bangsa kita. Apa sebab? Karena itu orang-orang yang ikut judi online, ikut narkoba, semuanya cerdas. Dan yang otaknya pintar. Juga orang-orang yang maling itu, dia cuma mempunyai cerdasnya saja. Otaknya saja yang cerdas, tetapi tidak punya karakter. Jadi, di samping cerdas, anak-anak itu juga harus berkarakter. Ya, sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW, kita harus mempunyai karakter uswatun hasanah. Jadi kita harus mempunyai karakter yang baik. Kalau ada guru kita berbicara di depan, bagaimana karakter kita? Kalau ada orang berbicara di depan, jangankan guru, orang biasa saja kalau ada yang berbicara di depan kita harus diam dan mendengarkan. Bolehkah kita berbicara di belakang? Tidak. Boleh kita itu mengangkat-angkat teman, mencubit-cubit teman. Kelas 1. Anak-anak ibu, jadi tugas kami guru di sekolah ini adalah untuk membentuk anak-anak ibu yang cerdas dan berkarakter. Jadi guru-guru kita sudah bersusah payah untuk mengajarkan kalian, untuk mengajar dari yang tidak tahu membaca menjadi pintar, sangat pintar sekali membaca, menjadi manusia yang pintar. Kemudian juga guru-guru kita untuk menasihatinya supaya kalian berkarakter yang baik. Namun anak-anak ibu sering mengindahkan atau tidak mendengarkan dari nasihat dan ajaran-ajaran daripada ibu-ibu kita. Jadi dimohon anak-anak ibu ya. Jadi di samping kita harus cerdas, kita harus bagaimana? Harus apa tadi kata ibu? Ada fungsinya tadi, di samping cerdas harus berkarakter. Berkarakter itu bahasa bahasa elok, sopan santun. Kemudian tak macawi do, tak pahlawan tamak do. Kemudian juga tidak suka menyakiti orang lain. Cadangan anak ibu. Jadi kita jadi manusia tidak cukup berlatihan, juga diiringi dengan karakter yang bagus dan baik. Kemudian anak-anak ibu, karena kita
akan menghadapi ujian dalam kelas 6, ujian akhir ya, ujian untuk menentukan kelulusan, apakah lulus atau tidak lulusnya mulai hari Senin sampai nanti disambung dengan hari Senin yang berikutnya itu ujian kelulusan. Kemudian untuk kelas 1 dan kelas 5 itu nanti setelah anak kelas 6 ujian, kita juga akan menghadapi ujian naik kelas yang jadwalnya nanti akan ditempel ya di kaca di kantor. Anak-anak ibu silakan baca nanti jadwal ujiannya nanti ditempel dalam minggu ini. Kemudian anak kelas 6 ada nampak ibu yang masih libur yang tak sekolah hari ini. Padahal sekarang adalah hari-hari terakhir untuk kita berada di sekolah ini. Juga untuk menghadapi ujian tersebut sangat banyak sekali seharusnya yang dipersiapkan. Tapi masih ada yang libur kalau ibu lihat. Dan sudah terasa kusuk. Kemudian hari ini, perhatikan kegiatan kita hari ini. Setelah upacara, nanti kita masuk ke kelas masing-masing. Mungkin beberapa waktu kita mungkin nanti guru akan mengadakan ada kegiatan anak-anak ibu cuma sebentar nanti di kelas. Kemudian kalian boleh nanti istirahat di rumah ya. Karena guru-guru kita ada kegiatan. Juga kelas 6 nanti mempersiapkan ujian prakteknya untuk hari Senin. Jadi untuk amanah pembina upacara pagi ini, tadi Ibu simpulkan yang pertama sekali, kita harus mewujudkan cita-cita Bapak Pendidikan Nasional kita, yaitu menjadi manusia yang cerdas dan berkarakter. Jadi mudah-mudahan anak-anak itu dari kelas 1 sampai kelas 6 dapat mewujudkannya. Semoga anak-anak ibu menjadi manusia yang cerdas dan berkarakter. Akhir kata Ibu Sudai, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga menyanyikan lagu wajib nasional oleh seluruh peserta upacara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Esa, kami panjatkan puji dan syukur kehadiran-Mu atas segala nikmat dan karunia yang Engkau berikan kepada kami. Pada hari ini, dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, kami berkumpul dengan penuh rasa syukur atas kesempatan untuk menuntut ilmu dan memperbaiki diri. Ya Allah, jadikanlah negara kami negara yang aman, damai dan sejahtera. Lindungilah bangsa tanah air kami dari segala bahaya, perpecahan dan bencana. Tumbuhkanlah rasa persatuan, kepedulian, dan cinta tanah air dalam diri kami semua. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami pendidikan yang lebih baik, yang mampu mencerdaskan kehidupan bangsa. Berikanlah kekuatan dan kesabaran kepada para guru dalam mendidik dan membimbing kami. Jadikanlah mereka guru yang ikhlas, penuh dedikasi, dan bermanfaat bagi setiap muridnya. Ya Allah, tumbuhkanlah dalam diri kami para peserta didik semangat belajar yang tinggi, tekad yang kuat, serta akhlak yang mulia. Jadikanlah kami generasi yang cerdas, berilmu, dan berkarakter, yang telah mampu membangun bangsa dan negara. Ya Allah, kabulkanlah doa kami, ampunilah dosa-dosa kami, dan bimbinglah kami selalu di jalan-Mu yang lurus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 15. Laporan pemimpin upacara kepada pimpinan upacara upacara selesai. Lapor. Upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2026 telah selesai dilaksanakan. Penghormatan Pembina upacara. Hormat. Tegak. Penghormatan peserta upacara penghormatan peserta upacara kepada upacara. Pemimpin upacara 20 upacara mahasiswa memasuki kelas masing-masing.